Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmiram Febriani akan menjelaskan mengenai motor DC. Nah, apa sih motor DC itu? Motor DC merupakan motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut juga sebagai rotor atau bagian yang berputar. Motor arus arah merupakan piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Nah, berikut ini terdapat bagian-bagian dari mesin DC. Ada armatur core atau inti armatur, main fed pole, interpole, main pole winding, interpole winding, komutator, brush and brush holder, belitan armatur, dan fan. Selanjutnya, mengenai prinsip kerja motor DC, akan saya jelaskan pada video yang akan saya putarkan habis ini. Prinsip kerja motor DC sangat sederhana. Bisa kita lihat bahwa ketika penghantar arus ditempatkan dalam medan magnet, ia akan mengalami gaya tertentu ke arah tertentu. Konstruksi dasar motor DC berisi jangkar pembawa arus yang terhubung ke suplai dan melalui segmen komutator dan sikat. Angker ditempatkan antara kutub utara dan selatan permanen atau elektromagnet dalam model dasar. Satu putaran konduktor ditempatkan di antara dua kutub yang berlawanan. Jika kita mulai mensuplai DC melalui sistem komutator, arus akan mulai mengalir. Seperti yang kita lihat, terminal positif baterai terhubung ke kiri konduktor belokan, dan terminal negatif terhubung ke kanan konduktor belokan. Seperti yang kita lihat dalam model kutub utara, magnet ditempatkan dekat sisi kiri, dan kutub selatan ditempatkan dekat kanan sisi belokan. Arus di sisi kiri mengalir ke dalam, dan arus di sisi kanan mengalir keluar. Seperti yang kita lihat, konduktor di bawah masuk arus dan mereka ditempatkan di medan magnet. Arah gaya mekanik dapat dengan mudah ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming, yakni dengan merentangkan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah sehingga semuanya berada pada 90 derajat satu sama lain. Jika jari telunjuk adalah garis panjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari tengah adalah garis panjang arah arus dan konduktor sisi kiri, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik, yakni ke atas. Sama jika jari telunjuk adalah garis panjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari tengah adalah garis panjang arah arus dan konduktor sisi kanan, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik, yakni ke bawah. Karena arah gaya mekanik ke atas dan ke bawah, maka pada belokan satu torsi dihasilkan ketika belokan berputar searah jarum jam seperti yang ditunjukkan. Setelah putaran belokan tiba di posisi vertikal terhadap medan magnet, pada posisi ini tidak ada arus dalam konduktor, karena konduktor belok dan sikat beristirahat di antara dua mutator yang tenang. Maka dari itu, tidak ada gaya yang bekerja pada konduktor. Karena momen inersia belokan terus berputar dan membentuk horizontal lagi, maka posisi konduktor telah diubah di sini. Hal ini berarti bahwa konduktor yang sebelumnya di posisi kiri menjadi kanan, dan yang sebelumnya di posisi kanan akan menjadi di posisi kiri. Pada posisi itu, kita dapat menentukan gaya mekanik dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming. Dari penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa konduktor manapun yang mendekati kutub selatan akan mengalami gaya mekanik ke atas, dan yang di dekat kutub utara, gaya mekanis ke bawah. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh soal yang berbunyi sebuah motor DC Sun 50 kW 250 volt 1200 rpm ketika diuji tanpa beban pada tegangan 250 volt menarik arus jangkar sebesar 13,2 A. Sedangkan kecepatannya adalah 1215 rpm. Setelah melakukan tes lain, ditemukan bahwa RA sama dengan 0,06 ohm dan RF sama dengan 50 ohm. Sedangkan VB sama dengan 2V. Hitung efisiensi motor pada beban poros 50 kW pada tegangan optimal dengan kecepatan 1195 rpm
Dengan menganggap kehilangan beban adalah 1% dari output, hitung beban agar motor memiliki efisiensi maksimum. Nah, untuk jawabannya yang pertama, di sini kita cari masukan armaturnya atau masukan jangkar, ditemukan 3.300 watt, dan setelah itu nilai tersebut digunakan untuk mencari P rotasi atau kerugian rotasi, sama dengan PIO, PI0 atau tidak ada kehilangan inti plus PFW sama atau belitan dan gesekan dalam kerugian, dan dihasilkan 3.263 watt. Nah, di sini sudah diketahui bahwa P-out-nya atau daya outputnya adalah 50 kW atau 50.000 watt, sehingga angka ini digunakan untuk mencari IA dan ditemukan IA sama dengan 229,6 ampere. Untuk P inputnya bisa dicari, yakni dengan menggunakan 250 kali 229,6 ditambah 250 kuadrat per 50, dihasilkan 58.650 watt. Untuk daya inputnya ini bisa digunakan untuk mencari efisiensi, sehingga nilai efisiensi menjadi 85,25%. Nah, dari jawaban sebelumnya, kita asumsikan bahwa PST merupakan konstan, sehingga angka efisiensi tersebut digunakan untuk mencari IA, dan nilai IA berubah menjadi 284 ampere, sehingga efisiensi maksimum sebesar 86,36%. Kemudian dari contoh soal tersebut, saya menemukan beberapa contoh motor DC yang mempunyai spesifikasi sama atau hampir sama dengan contoh soal. Yang pertama ini saya menemukan General Electric CD6453 Shanghai DC motor. Di sini saya menemukan contoh motor DC-nya dengan spesifikasi kecepatan 300 rpm sampai 1200 rpm dan tegangan 250 volt. Namun pada contoh motor DC yang saya temukan ini tidak terdapat harganya. Dan yang kedua, saya menemukan DC motor Yongkang flat, DC permanen magnet di Shopee dengan spesifikasi sebagai berikut. Tegangan 220 volt sampai 250 volt DC dan daya 200 watt hingga kecepatannya mencapai 3000 rpm. Untuk harganya di sini tercantum 325.000. Yang terakhir yakni pengaplikasian di pertambangan. Nah, kegunaan dari motor DC ini untuk pertambangan yakni ada pada mesin atau alat rotary clean. Nah, alat rotary clean ini merupakan peralatan silinder putar untuk membakar berbagai bahan. Hal ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi dan industri semen. Rotary clean ini merupakan peralatan utama pembakaran semen mentah menjadi klinker dalam industri metalurgi, digunakan untuk memproduksi alumni hidroksida. Hal ini dapat digunakan untuk mengeringkan beberapa jenis bahan kapur terak, bubuk batu bara, tera, dan tanah liat batu. Dalam struktur rotary clean terdapat gears yang berguna untuk mengontrol kecepatan putar oleh bouncer, mesin DC, dan motor frekuensi variabel, sehingga jadilah handal, hemat energi, dan efisien. Baik, cukup sekian penjelasan singkat mengenai motor DC dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.